Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata mati suri. Hampir mendapat asap pedih karena perbuatan ini di dunia. Mapaibandung.com. Kondisi mati suri sampai saat ini masih menjadi misteri dan erat kaitannya dengan perbuatan selama di dunia. Fenomena mati suri yang cukup langka ini pernah dialami oleh Abah Hadi, pemuka agama yang berasal dari Lampung, Jawa Timur. Dalam istilah medis, mati suri biasa disebut Lazarus Syndrome, sebuah kondisi kembalinya fungsi jantung dan pernapasan. Sedangkan menurut agama, mati suri adalah kondisi ujung tali roh terlepas, tetapi jenazahnya masih hidup karena ujung lainnya masih terkait. Mirip seperti orang tertidur, saya mengalami mati suri itu selama 12 jam. Waktu itu, saya mengalami kematian dan merasakan roh saya keluar dari tubuh. Ucap Abah Hadi seperti yang dilansir dari mapaibandung.com dari kanal YouTube Aida Afifah pada Jumat 4 Maret 2022. Abah Hadi, seorang penceramah di daerahnya, merasakan saat mati suri yang mengerikan dan tak pernah dilupakannya. Narasumber dapat merasakan dirinya tengah dimandikan, dikafani, disolatkan, dimasukkan ke dalam keranda, digotong sampai pemakaman, hingga kemudian dikubur. Peristiwa tersebut sangat nyata betul. Setelah jasad dikuburkan, saya mengalami kejadian yang sangat-sangat menegangkan dan menakutkan, tutur Abah Hadi. Menurut pengakuannya, saat di alam kubur, ia mengalami berbagai kejadian menakutkan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat saya menunggu malaikat Munkar Nakir, itulah rasa yang sangat luar biasa cemas, takut, dan segala macam saya rasakan, ucap Abah Hadi. Selama menunggu kehadiran malaikat Munkar Nakir, dengan hati gemeteran luar biasa, sambungnya. Cukup lama ia menunggu kehadiran malaikat tersebut, tetapi tidak kunjung datang. Dalam keadaan seperti itu, Abah Hadi melihat sebuah kuali atau cawan yang sangat besar, berisi air mendidih tepat di atas kepalanya. Saat kuali tersebut berisi air yang sangat panas dan mampu melelehkan apapun yang dilewatinya. Ibaratnya kalau air itu menetes di besi, langsung meleleh karena saking panasnya air yang mendidih itu, ucapnya. Menurut Abah Hadi, saat itu tidak ada siapapun di sekitarnya. Hanya ada dirinya, seorang diri dengan kuali tepat di atas kepalanya. Karena ada kuali di atas kepalanya, dengan sendirinya kepala saya bergerak melihat ke atas. Kemudian mulut terbuka menganga lebar, tuturnya. Seperti orang kehausan dan tahu-tahu kuali itu miring, seperti ingin mengalirkan air, sambungnya. Ketakutan semakin menjadi karena kuali tersebut semakin miring ke arah mulutnya. Abah Hadi kemudian mengengkik, menjerit dan meminta pertolongan kepada Allah. Saat situasi semakin genting dan menegangkan, tak lama ia mendengar suara teguran berupa kutipan ayat Al-Quran surat Al-Asraf, yang artinya amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Asraf ayat 3. Kenapa saya dapat teguran seperti itu? Saya teringat dan menyadari yang dilakukan di dunia dahulu, tutur Abah Hadi. Selama ini saya senang ceramah dan ubah mengajak kebaikan. Ternyata ceramah yang saya lakukan selama ini belum pas dengan perbuatan saya, sambungnya. Singkat cerita,
Salah satu anggota keluarga Abah Hadi mendapat firasat keberadaan dirinya yang masih hidup. Mereka membongkar makam dan mengeluarkan saya dari dalam kubur. Saat saya sadar, semua orang tercengang, campur takut karena posisi saya sudah dikafani jadi tak percaya kalau saya hidup kembali, ucapnya. Di akhir kisahnya, Abah Hadi masih memperbaiki diri agar siap menghadapi kematian yang sesungguhnya. Namun, usai kejadian dan pengalaman mengerikan mati suri tersebut, Abah Hadi tidak mengisi undangan ceramah sampai saat ini. Wallahu a'lam bishawab.